Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 2 yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini ada 6 pokok bahasan yang akan kami bahas dan sebetulnya juga persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini telah dipelajari pada saat SMP. Jadi di sini kita akan melanjutkan lagi di mana yang pertama tentang pembahasan persamaan linear itu sendiri, pertidaksamaan linear, aplikasinya, nilai mutlak, sifat nilai mutlak, serta persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, langsung yang pertama tentang persamaan linear ini sepertinya adik-adik udah paham ya di sini ya tentang persamaan, berarti ditandai dengan tanda sama dengan, di mana di dalam persamaan linear tersebut ada kalimat terbuka, yakni kalimat yang masih ada variabelnya atau nilai kebenarannya itu belum diketahui. Dan persamaan linear sendiri itu berarti persamaan di mana variabelnya memiliki pangkat tertingginya cuma 1. Jika x doang, y doang, tidak ada x kuadrat, y kuadrat itu tidak ada ya. Di sini cuma ada satu variabel yaitu hanya x, hanya y, hanya a, hanya b atau hanya z atau yang lainnya ya. Nah, kita langsung masuk ke bentuk umum persamaan linear itu sendiri. Bentuk umumnya di sini adalah ax plus b sama dengan 0 di mana a dan b-nya di sini elemen real dan a-nya itu tidak sama dengan 0. Oke. Contohnya di sini adalah contoh 1 2 3. Yang pertama di sini adalah variabelnya hanya x dan pangkat tertingginya hanya 1. Kemudian yang kedua variabelnya t, pangkat tertingginya juga 1. Dan yang ketiga adalah variabelnya x, pangkat tertingginya juga 1. Maka ketiga contoh ini merupakan suatu persamaan linear satu variabel. Oke, langsung kita ke sifatnya. Yang perlu diperhatikan dalam persamaan linear satu variabel itu memiliki dua sifat, yaitu sifat yang pertama dan yang kedua, di mana yang pertama itu nilai persamaannya tidak berubah jika ditambah atau dikurangi dengan bilangan positif atau negatif yang sama. Dan yang kedua juga, nilai persamaan tidak berubah juga jika dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh aja. Di sini ada 4 contoh, kita harus menentukan nilai-nilai variabel itu berapa. Sebenarnya ini gampang banget ya, waktu di SMP juga sudah pernah, namun kita akan bahas ya di sini ya. Contoh-contoh ini kami dapat dari buku SMK untuk kelas 10 dari penerbitnya Erlangga ya. Nah, di sini di halaman 32 boleh adik-adik buka bukunya. Di sini yang contoh pertama 7x min 4 sama dengan 2x plus 16. Nah, ini pembahasannya ada 7x. Jadi semua variabel yang mengandung x kita kumpulkan di sebelah kiri. Ya. Dan yang tidak mengandung x atau konstanta sendiri pindah ke sebelah kanan. Nah, ini tadinya 2x pindah ke kiri menjadi min 2x. Dan yang di sini min 4 pindah ke kanan menjadi plus 4. Nah, berarti 7 kurangi 2, 5. 16 tambah 4 adalah 20. Nah, kita menentukan x-nya. Di sini 5x itu sama dengan 20. Berapa sih x-nya? Karena di sini 5x berarti 5 dikalikan x. 5 ini pindah ke sebelah kanan. Menjadi, kalau perkalian pindah ke kanan berarti menjadi pembagian. Jadi 20 dibagi 5, maka x-nya sama dengan 4. Nah, untuk contoh yang B ini juga hampir sama seperti contoh yang A, nanti diperhatikan saja. Nah, untuk yang C dan E, ini adalah persamaan yang mengandung bentuk pecahan. Di mana yang suku pertama di sini adalah penyebutnya 4, yang kedua penyebutnya adalah 2, dan yang sebelah kanan ini penyebutnya 3 dan penyebutnya 1. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya dulu, yakni dengan kedua ruas dikalikan 12. Oke. Untuk suku yang ini, yang pertama ini, di sini penyebutnya 4. Berarti kalau dikalikan 12, berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Oke, maka 3 diletakkan di sini. Nah, untuk yang di sini, kenapa ini menjadi 18? Ya, karena 12 ini, 12 dibagi 2 kan 6. 6 dikalikan 3, berarti sama dengan 18. Oke. Ya, menjadi 18 dikalikan 1 min x. Nah, begitu juga dengan yang di sini, yang sebelah kanan. Oke, penyebutnya tadinya 3, dikalikan 12. Berarti 12 dibagi 3 adalah 4. 4 dikali 2 adalah 8x. Nah, untuk ini, min 5. 5 ini kan sebenarnya per 1 ya. Per 1 berarti tinggal 12 dibagi 1, 12. 12 dikali 5 adalah 60. Oke, nah ini dikalikan pelangi. 3 dikali 2x adalah 6x, 3 dikali 3 adalah 9,
min 18 dikali 1 adalah min 18. Ingat, 18 ini nilainya minus ya. Berarti min 18 dikali minus X sama dengan plus 18X. Oke? Berarti tinggal X-nya kita kumpulkan di sebelah kiri semuanya ya. Di sini ada 6X, ada 18X. Nah, ini ada 8, pindah ke kiri menjadi minus. Oke, jadi 6X ditambah 18X dikurangi 8. Nah, 9 ini kita pindah ke kanan. Berarti 9 menjadi min 9, 18, min 18 ini pindah ke kanan menjadi plus 18. Kita hitung biasa ya. Oke, berarti sama dengan 16X sama dengan min 51. Begitu sampai seterusnya. Dan ini dari min 51 dibagi 16 itu kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, begitu juga dengan contoh soal yang D. Di sini ada penyebutnya 3, 5, dan 5. Makanya kita cari KPK-nya, maka menghasilkan 15. Jadi kedua ruas itu sama-sama dikalikan 15. Oke, kalau di sini dikalikan 15, berarti sama-sama 15 bagi 3, 5. Berarti 15 dibagi 5, 3. Nah, ini 15 dibagi 5, berarti 3. Sama dengan yang contoh yang C. Kita tinggal kalikan pelangi kalau istilah kita. Berarti tinggal min 28X. Oke, sama dengan X-nya sama dengan min 5/14. Oke, semoga adik-adik semuanya paham. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pertidaksamaan linier. Nah, tadi kalau persamaan linier kan tandanya sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan itu kalimat terbuka yang memuat tanda pertidaksamaan. Nih, ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Oke. Sedangkan pertidaksamaan linier ini mempunyai variabel pangkat tertingginya juga 1. Oke, cuma X aja, Y aja, atau Z aja, atau A aja, atau terserah deh nanti deh, yang penting pangkat tertingginya cuma 1. Oke, nah selanjutnya bentuk umumnya hampir sama, cuma tandanya aja yang beda. Di sini ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Syaratnya pun sama. Oke, kita langsung ke grafik yang menunjukkan himpunan penyelesaiannya itu nanti gimana gitu kan. Kalau tadi kan sama dengan berarti ada angkanya sama dengan berapa, itu udah pasti. Kalau yang di sini itu biasanya bentuknya interval. Nah, ini banyak banget kayak seperti ini. Tapi nggak usah bingung. Pokoknya intinya kalau di sini tandanya lurus, nih lurus, ini bengkok. Nah, kalau ini berarti A itu ikut dalam interval tersebut. Misalnya di sini 2, di sini 5. Bacanya adalah X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 5. Berarti kalau misalnya ABX-nya itu adalah bilangan bulat, maka nilainya adalah 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau yang di sini ini namanya, kalau tadi namanya tertutup, kalau ini yang terbuka. Jadi, kalau di sini melengkung A, B terus melengkung, di sini kurungnya melengkung, maka A dan B-nya dia tidak ikut serta. Contohnya misalnya tadi itu 2 dan di sini 5. Berarti X lebih dari 2 dan X kurang dari 5. Nah, ketika itu A, BX itu elemen bilangan bulat, berarti nilainya hanya 3 dan 4. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang lurus, ada yang melengkung. Nah, berarti di sini A-nya ikut, B-nya itu nggak ikut. Kalau di sini 2, di sini 5, semuanya bilangan bulat, berarti 2, 3, 4. 5-nya nggak ikut. Nah, kalau yang di sini, ini kan A-nya itu melengkung, berarti A-nya ikut, B-nya itu lurus, berarti B-nya yang ikut. Maka di sini kalau misalnya 2 dan di sini 5, bilangan bulat, berarti 3, 4, 5. Nah, begitu juga dengan yang bawah yang ini ya. Oke, nah untuk grafiknya bagaimana? Kalau tandanya sama dengan maka ini tidak bolong, artinya rapat di sini ya. A dan B-nya kan tadi rapat. Nah, di sini juga, di sini bolong, artinya A dan B-nya itu nilai A dan B itu nggak ikut ya. Kalau di sini A-nya yang ikut, B-nya yang nggak ikut. Kalau di sini B-nya yang ikut, A-nya yang nggak ikut. Nah, oke. Saya pikir itu udah paham semuanya ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sifat-sifatnya. Tadi untuk sifat persamaan linier itu ada 2. Kalau sifat-sifat dari pertidaksamaan itu ada 3. Nah, di mana yang pertama tidak berubah jika ditambah atau dikurang dengan bilangan negatif atau positif yang sama. Jadi kalau mau tambah kurang
itu nggak berubah ya, tandanya itu nggak berubah. Nah kalau sifat yang kedua, tandanya juga tidak berubah asal dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Nah ini nih biasanya yang sifat 3 ini nih yang rada-rada bingung. Oke, di sini sifat 3 tanda pertidaksamanya berubah atau dibalik jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Oke, jadi dari ketiga sifat ini yang perlu diperhatikan adalah sifat ketiga. Pokoknya intinya kalau nanti dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah dari lebih besar jadi lebih kecil, lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan, begitu sebaliknya ya. Oke, kita langsung ke contoh aja. Di sini ada 3 contoh ya. Tentukan hubungan penyelesaian dari soal-soal berikut. Ada 1, 2, 3. Oke ya. Nah, kita langsung ke pembahasannya aja. Nah, ini ada di buku paket ya. Silakan nanti bisa dibuka buku paketnya. Oke, di sini bentuknya seperti yang persamaan tadi adalah bentuk pecahan. Ada penyebutnya ada 3, 4, dan 2. Kita cari KPK-nya maka diperoleh 12 ya. Nah, setelah itu kedua ruas jika dikali dengan 12 artinya dikalikan dengan bilangan positif. Berarti tanda belum berubah. Oke, tanda tidak berubah. Dari 12 dibagi 3, 4. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 2, 6. Oke, ini dikalikan satu persatu seperti tadi. Oke, ingat di sini adalah minus 3, artinya min 3 dikali 1, min 3. Min 3 dikali min 3x, min kali min plus, jadi plus 9x. Oke, selanjutnya, nah oke sampai di sini kita lihat. Di sini ada minus 19x lebih dari sama dengan minus 47. Nah, di sini kita kan akan mencari nilai x-nya. Jadi, tinggalkan x sendiri di sebelah kiri, maka yang harus dipindah adalah min 19. Sedangkan status di sini, min 19 itu adalah min 19 dikalikan x, maka pindah ke kanan menjadi pembagian. Oke, berarti minus 47 dibagi minus 19. Min dibagi min, maka plus. Tapi tadi itu dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda itu yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari nih. Oke. Maka menjadi kurang dari sama dengan 47 per 19. Kita perkecil menjadi bilangan campuran atau bentuk campuran menjadi X kurang dari sama dengan 2, 9 per 19. Seperti itu ya. Oke. Untuk selanjutnya, jadi penulisan bilangan, jadi penulisan himpunan penyelesaiannya itu seperti apa? Seperti waktu di SMP juga. Di sini ada kurung kurawal X, di mana X kurang dari sama dengan 29 per 19. X elemen real, oke? Nah, selanjutnya kita ke yang contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini, 2/3 ini tinggal dikalikan sekawannya aja. Tinggal dikalikan sekawan, sorry. Di sini berarti tinggal dikalikan pelangi aja. Berarti semua ini dikalikan. Oke. Berarti tinggal dibagi 3. Yang kanan juga dikalikan satu persatu tinggal dibagi 3. Oke. Yang kiri sudah, yang kanan sudah. Nah, kemudian yang sebelah kiri itu ada penyebutnya 3, yang sebelah kanan penyebutnya 1. Maka kita harus dikalikan 3. Maka sebelah kiri jika dikalikan 3 menghasilkan 1 dan sebelah kanan dikalikan 3. Atau mungkin pernah dengar dengan dikali silang kayak gini ya. Iya gitu kan, bolehlah boleh istilahnya seperti itu. 3 tinggal di sana, 1 pindah ke kiri. Oke. Tapi sebenarnya ini memindahkan angka 3 ini, 3 kan tadinya di sebelah kiri adalah pembagian, pindah ke kanan menjadi perkalian. Oke. Sama, ini juga dikalikan pelangi, maka menghasilkan 36x plus 12. Nah, x ini kita kumpulkan sebelah kiri ya. Oke, tadinya plus menjadi minus. Oke. Nah, selanjutnya lagi-lagi ketemu dengan yang di sini, min 24x lebih dari 36. Nah, maka biarkan x sendiri di sebelah kiri, kita memindahkan min 24. Tadinya perkalian, pindah ke kanan menjadi pembagian. Nah, di sini dibagi dengan bilangan minus, berarti tanda itu tadinya lebih dari menjadi kurang dari sama dengan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah
X di mana X kurang dari sama dengan min 3/4 dan X elemen real. Nah, untuk yang selanjutnya di sini, di contoh yang nomor 3, di sini yang pertama, suruh pertama di sini adalah 3/4 dikalikan 8X min 20 plus 3. 3 ini adalah per 1. Nah, ini minus 4-nya juga per 1 ya. Jadi, setelah itu, kita bikin semuanya, kalau sebelah kiri itu per 4, boleh sebelah kanan per 3 ya. Oke, selanjutnya karena ini per 1 dikalikan 4 jadi 12/4. Di sini karena dikalikan 3 berarti 12/3. Atau boleh dikalikan dengan KPK-nya nanti. KPK antara 4 dan 3 yaitu 12, boleh ya. Oke, dan selanjutnya di sini kalau sudah seperti ini ya, kita tinggal bisa langsung diperkecil. Sama-sama di sini 24X min 48 dibagi 4 ya. Artinya di sini apa? 24X per 4 dikurangi 48/4 nih ya. Jadi 24 dibagi 4, 6. 48 dibagi 4, 12. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. Kita pecah menjadi 12X per 3 ditambah 18/3. Oke, kita sederhanakan menjadi 4X plus 6. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita kumpulkan. X-nya sebelah kiri menjadi 2X, kemudian yang ini min 12 dipindah ke kanan menjadi plus 12. Oke, menjadi di sini tidak ada bilangan negatif ya. Jadi dia dibagi dengan bilangan positif 2, maka tanda tidak berubah. Maka guna penyelesaian dari soal nomor 3 adalah X kurang dari sama dengan 9 dan X elemen real. Itulah untuk contoh pertidaksamaan linear ya. Nah, untuk selanjutnya di buku paket ada 2 tanda pertidaksamaan ini bagaimana ya? Kalau 2 tanda pertidaksamaan ini berarti nanti tinggal dipecah satu-satu nih. Yang sebelah sini 2X min 4 kurang dari sama dengan 5X plus 8 di sini. Itu kemudian dikerjakan lebih dulu, oke, seperti ini. Dan kemudian yang kedua yaitu 5X plus 8 kurang dari sama dengan 2X plus 14, oke, menghasilkan X di sini. X-nya lebih dari sama dengan minus 4, nih, berarti tandanya ke kanan. Kemudian X-nya kurang dari sama dengan 2, berarti ke kiri, berarti nilainya antara min 4 sampai 2. Di mana min 4 sama 2-nya itu ikut, ya, berarti cara penulisannya seperti ini. X di mana? Bacanya dari tengah. X lebih dari minus 4 dan X kurang dari sama dengan 2. X itu elemen real. Oke, itu adalah contoh jika ada 2 tanda pertidaksamaan ya. Oke, selanjutnya aplikasi dari persamaan dan pertidaksamaan linear ya. Di sini nomor 1 adalah jumlah 3 bilangan genap berurutan 108. Tentukan bilangan-bilangan tersebut. Dan yang kedua, rumah Fahri bentuknya persegi panjang dengan panjang membentuk suatu persamaan. Oke, tentukan rumus kelilingnya, nyatakan dalam bentuk sederhana. Dan jika kelilingnya 34, maka ruas rumah Fahri itu berapa? Ya, oke, kita langsung aja. Yang pertama, kalau misalnya bilangan genap itu kita misalkan sebagai 2n. Artinya 3 bilangan genap berurutan berarti 2n, 2n plus 2, 2n plus 4. Nah, tadi 108 itu merupakan penjumlahan dari ketiga bilangan itu. Berarti bilangan pertama ditambah bilangan kedua ditambah bilangan ketiga. Oke, kita kumpulkan n-nya di depan, berarti 2n tambah 2n, 2n ditambah 2n. 2-nya dikumpulkan, oke, berarti menjadi 6n plus 6, itu menghasilkan 108. 6 ini pindah ke kanan menjadi dari plus menjadi minus, berarti 6n sama dengan 102, maka n-nya adalah 102 dibagi 6 sama dengan 17. Nah, maka diperoleh bilangan genap tersebut adalah kita masukin ke sini nih, tadi. 2n berarti 2 kali 17, bilangan genap yang pertama 34, bilangan genap yang kedua adalah 36, bilangan yang genap ketiga adalah 38 ya. Atau kita bisa menggunakan cara cepatnya aja. Jumlah 3 bilangan genap berurutan 108, otomatis nilai kedua dari bilangan genap tersebut adalah rata-ratanya, berarti 108 bagi 3 adalah 36. Karena dia pas di tengah-tengah, berarti sebelumnya tinggal dikurangi 2, setelahnya tinggal ditambah 2. Oke, ini. Dan selanjutnya contoh rumah Fahri yang nomor 2 ini. Panjangnya adalah 3x min 4 meter.
lebarnya adalah X plus 1 meter ya. Di sini rumus kelilingnya itu bagaimana dan luas rumahnya itu berapa jika kelilingnya adalah 34. Oke, keliling persegi panjang waktu SD sudah pernah sepertinya, yaitu 2 panjang atau 2P ditambah 2 lebar atau 2L. Berarti 2 panjangnya berapa? 3X min 4 nih. Lebar berarti 2 dikalikan lebarnya X plus 1 tinggal dikalikan pelangi. Oke, menghasilkan 8X min 6 ya. Oke, dan selanjutnya 8X min 6 itu nilainya berapa? 34 tadi ya. Dan kita harus mencari X-nya dulu untuk menentukan luas rumah Fahri sebenarnya ya. Berarti tinggal dihitung nih 8X min 6. Berarti tinggal min 6-nya pindah ke kiri menjadi plus. Berarti 40 sama dengan 8X. Berarti X-nya adalah 5. Nah, setelah X-nya ditemukan 5, maka kita masukkan ke sini nih. 3 dikali 5 dikurangi 4, kemudian 5 ditambah 1. Nah, ini adalah X-nya sama dengan 5, maka panjangnya 11 dan lebarnya 6. Lalu, luasnya bagaimana? Berarti luas sama dengan panjang kali lebar, yaitu 11 kali 6, 66 meter persegi. Oke, itu contoh yang kedua. Dan kita masuk contoh yang ketiga di sini. Kayaknya di SMP juga udah pernah ya. Di sini Aldi membeli 20 risol di warung dekat rumah. Ketika sampai di rumah, risol itu dibagi ke sepupunya, yaitu Gilang, Rani, dan Anton. Nah, ternyata mereka sama-sama dapat risolnya tuh sama, jumlahnya sama. Sisanya adalah 11 risol. Maka di sini jumlah risolnya kan 20, sisanya 11, jumlah sepupunya ada 3. Nah, kita misalkan sepupunya sebagai X, berarti 3X, berarti 20 adalah 3X, tadi yang dibagikan sepupunya, ditambah 11 sisanya. Oke, berarti tinggal 11-nya pindah ke kiri, 9, hanya 9 yang dibagi ke sepupunya, yaitu sepupunya ada 3, berarti masing-masing sepupu mendapatkan 3 risol. Nah, itulah aplikasi dari persamaan dan pertidaksamaan linear ya. Nah, sekarang kita akan nilai mutlak. Nilai mutlak atau harga mutlak suatu konsep dalam matematika dinyatakan suatu bilangan yang selalu positif. Jadi kalau misalnya nanti berapakah nilai mutlak dari minus 2? Ya 2. Berapakah nilai mutlak dari 2? Ya 2 juga gitu ya. Oke, nilai mutlak suatu bilangan selalu positif atau 0. Oke, untuk contohnya bisa dilihat di buku paket halaman 39 dan 40. Itu cukup jelas ya. Nah, untuk sifat-sifatnya ada 7 sifat di sini. Jadi dari suatu perkalian bisa dipecah menjadi 2 seperti ini, pembagian juga bisa. Kemudian kalau plus di sini ada kurang dari sama dengan seperti itu, bisa dibaca aja ya. Oke, dan selanjutnya untuk persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak diselesaikan menggunakan dua sifat yang ini. Yakni kalau misalnya dia kurang dari sama dengan P, maka di sini adalah intervalnya itu menyatu, X-nya kurang dari sama dengan minus, X-nya lebih dari sama dengan minus P dan X kurang dari sama dengan P. Tapi kalau misalnya dia lebih dari, maka dia terpisah. Artinya X kurang dari sama dengan P atau X lebih dari sama dengan P ya. Nah, untuk contohnya bisa dilihat dalam buku paket halaman 41 dan 44. Sekiranya cukup, itulah untuk materi yang bab kedua, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga adik-adik semuanya paham. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.